Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi. Kali ini saya mau sedikit eh, sharing mengenai karakteristik bahan pembersih laundry. Kemarin kita sudah di pertemuan, kita sudah bahas sedikit tentang karakteristik bahan pembersih laundry. Oke, apa aja sih yang harus kita tahu dari karakteristik laundry? Pertama, kita harus tahu tujuannya dulu, yaitu peserta didik mampu menganalisis bahan pembersih yang digunakan di laundry. Nah, macam-macam bahan pembersih laundry itu apa saja sih? Coba kita lihat dulu. Pertama, seperti yang kita tahu semua, bahan inti dari pembersih di laundry itu adalah air. Air itu macam-macam. Ada yang bersumber dari pegunungan, ada yang dari air hujan, air danau, air sumur, banyak sekali. Tapi tidak semua air bisa digunakan untuk bahan pembersih laundry. Ada beberapa persyarat yang harus kita perhatikan untuk menggunakan air sebagai bahan pembersih laundry. Apakah dari pH-nya, keasamannya, tingkat alkalinitasnya. Nah, itu harus diperhatikan untuk mencapai suatu hasil pembersihan yang sempurna. Oke, yang berikutnya adalah deterjen. Kita mengenal banyak sekali macam-macam deterjen. Tentu kalian udah tahu dong, deterjen itu adalah bahan pokok utama untuk proses pencucian. Nah, jenis-jenis bahan deterjen seperti yang kalian lihat pada gambar ini, ada yang bentuknya bubuk, powder, ada yang bentuknya cair. Nah, selain dari bentuknya, wujudnya, ada juga yang sifatnya berbeda-beda. Nah, ada yang soft deterjen. Soft deterjen itu ada lagi yang khusus untuk kain-kain tertentu, seperti kain-kain yang pewarnaannya secara alami, itu menggunakan soft deterjen. Biasanya yang menggunakan pewarna alami ini adalah kain-kain yang digunakan untuk pembatikan. Sementara ada juga kain-kain yang dikhususkan untuk bayi. Biasanya kain-kain yang dikhusus untuk bayi ini kain-kain lembut, sehingga deterjennya pun tidak boleh menggunakan deterjen-deterjen yang keras, sehingga ada soft deterjen khusus untuk bayi. Nah, itu mungkin sedikit tentang bentuk-bentuk deterjen. Berikutnya ada bleach. Bleach atau pemutih. Bleach atau pemutih ini kalau lihat dari bentuknya juga ada dua macam. Ada bubuk atau powder, ada liquid atau cair. Kita biasa menemukan bleach ini di mana saja. Bleach ini sangat mudah ditemukan. Sementara bleach ini juga memiliki dua macam sifatnya. Macam-macam sifat bleach. Oke, setelah bleach ada lagi sour. Sour ini adalah bahan pembersih yang digunakan pada saat rinsing. Pada saat rinsing pencucian atau pembilasan, sour ini biasanya digunakan untuk rinsing pertama kali. Pertama kali rinsing setelah proses pencucian, ini menggunakan sour. Bentuknya juga ada dua macam. Ada yang berbentuk powder atau bubuk dan juga ada yang berbentuk liquid. Berikutnya, softener. Oke, softener seperti yang kita tahu, softener adalah pelembut atau bahan yang berfungsi untuk melembutkan pakaian. Softener bentuknya itu cair. Selama ini softener berbentuk cair. Dan softener ada yang dikombinasikan dengan deterjen juga.
Softener yang dikombinasikan dalam deterjen ini biasanya kandungan softenernya tidak terlalu banyak, sehingga hasil dari pencucian mungkin tidak akan selembut apabila kita menggunakan softener yang sesungguhnya. Nah, softener ini juga ada yang bermacam-macam. Ada softener yang biasa digunakan untuk pakaian-pakaian orang dewasa. Ada juga softener yang khusus diperuntukkan untuk pakaian-pakaian bayi. Karena tingkat kelembutannya yang berbeda. Satu lagi, softener itu berbeda dengan pewangi. Jadi jangan sekali-sekali kalian menyatakan bahwa softener itu sama dengan pewangi. Beda. Pewangi itu fungsinya untuk mewangikan, sementara softener beda fungsinya. Oke? Nah, yang terakhir yaitu bahan pembersih dry cleaning. Kita tahu cara mencuci itu ada dua macam. Ada wet cleaning dan dry cleaning. Yang tadi saya jelaskan di atas adalah bahan pembersih untuk wet cleaning atau mencuci basah dengan menggunakan mesin cuci atau dengan menggunakan manual. Sementara dry cleaning ini bahan pembersihnya berbeda. Dry cleaning itu adalah proses pencucian kering dengan menggunakan mesin khusus dry clean. Nah, chemical dry cleaning ini biasanya hanya berbentuk minyak karena dia akan dilarutkan dalam bentuk uap sehingga bisa digunakan beberapa kali. Jadi tidak sekali pakai ya, tapi digunakan beberapa kali sampai dengan minyak ini nanti bisa disuling lagi untuk pembersihan. Bentuknya ada yang bisa dimasukkan langsung ke dalam kontainer yang ada di mesin cuci dry clean, dan ada juga yang disemprotkan seperti yang kalian lihat di botol ini. Yang di botol ini biasanya disemprotkan langsung pada areal-areal yang mengotori pakaian. Misalnya untuk jas. Jas kalau tidak menggunakan mesin dry clean bisa langsung disemprotkan dengan alat ini ke bagian-bagian yang kotor seperti kerah, lengan pakaian, atau tepi saku pada jas. Oke, selanjutnya tugas. Nah, kita akan berbagi cerita di tugas ini. Silakan buatlah presentasi dalam bentuk video mengenai kandungan yang terdapat di dalam deterjen. Misalnya di dalam deterjen itu kan banyak terkandung zat-zat atau bahan-bahan kimia seperti kandungan-kandungan kimia yang ada di dalam deterjen itu harus kalian jelaskan satu-satu fungsinya apa. Seperti emulsifier, contohnya ada builder di dalamnya. Nah, itu jelaskan fungsinya untuk apa. Lalu yang kedua, kandungan bleach. Ada apa di bleach itu dan fungsi bleach itu untuk apa? Kandungan yang ketiga itu kandungan pada sur. Sur itu fungsinya apa? Tadi sudah saya jelaskan bahwa sur itu digunakan pada saat proses rinsing. Nah, kenapa kita harus menggunakan sur ini? Nah, ada apa di sur itu dan fungsinya sebagai apa? Kandungan pada softener yang terakhir. Softener itu gunanya apa? Fungsinya apa? Kenapa harus menggunakan softener? Oke, buatlah videonya yang bagus, yang cantik. Saya pengen lihat wajahnya, saya pengen lihat suaranya. Dan pada saat presentasi, yang punya alat atau alat peraga, silakan dipakai. Tapi tidak harus ada ya. Ada lebih baik. Tidak ada, tidak apa-apa. Yang pasti penjelasannya harus clear dan jelas. Video presentasi ini paling lambat saya terima untuk kelas 11 AP1 itu saya terima paling lambat Senin tanggal 26 April 2020, artinya paling lambat ya. Kelas 11 AP2 saya terima Selasa 27 April 2020. Oke, kita ketemu lagi di tanggal itu,
Terima kasih anak-anakku. Semoga kita semua sehat. Semoga Allah selalu melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.